Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Narasinya Demokrat. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdhah. Hadratul ulama wal masyayikh wal asatid, pengurus Nahdlatul Ulama, para pejabat pemerintah yang hadir, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati ayyuhal hudur. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara namanya Romawi. Sudah punya agama Katolik. Sudah ngerti wahyu, kitab suci, Injil atau The New Testament. Sudah ngerti nabi, nubuah, risalah, ngerti sudah. Sudah punya undang-undang, peraturan. Tapi jahiliyah Romawi sangat mengerikan. Yaitu paling suka, paling senang mengadakan acara namanya gladiator. Kalau suka nonton film, ada filmnya ini. Gak apa-apa nonton film sejarah, gak apa-apa. Budak dan budak diadu. Ditonton oleh kaisar, raja, oleh para pembesar agama, masyarakat umum. Kalau sudah ada yang terkapar, salah satunya mati, darahnya muncrat, tepuk tangan gembira. Menganggap acara sukses. Ini jahiliyah Romawi. Walaupun sudah punya agama, punya nabi, punya kitab suci, tapi masih jahiliyah. Di sebelah timur, sebentar, ada Kaisar Nero yang pernah membakar hidup-hidup 600 budak. Ditancapkan di kanan kiri jalan dan dia berjalan menikmati pemandangan terbakarnya 600 budak. Pernah ada pemberontakan dipimpin oleh pemberontakan budak, dipimpin oleh Spartacus. Ya, ada filmnya juga, ada filmnya. Saya kalau suka nonton sejarah. Tapi jelas pemberontak ini bunuh semuanya dengan kejam. Itu sebelah barat. Di sebelah timur ada negara sudah maju, sudah punya agama namanya Zoroaster. Sudah punya kitab suci namanya Avesta Sandinista. Sudah punya kitab undang-undang terkenal namanya Hammurabi. Kitab fakihnya lah, kalau itu kitab fakihnya itu Hammurabi. Tidak ada perbudakan, tapi kezaliman sangat merajalela. Kalau yang melakukan kesalahan orang kecil, bapak-bapak ini dihukum sekeras-kerasnya, tancapkan di tombak, buang ke jurang, dimasukkan ke drum sampai mati.
Itu cara hukuman di Persia terhadap orang bersalah. Kalau orang kecil, kalau yang melanggar orang besar, atau tukang pijitnya orang besar, atau tukang cukurnya orang, atau tetangganya pembesar, tenang-tenang saja. Tidak ada hukum bagi mereka. Hampir seperti sini ya? Mirip seperti sekarang ya? Iya kan? Mirip seperti sekarang. Ini namanya jahiliyah namanya. Namanya apa? Jahiliyah. Jawab, gak usah takut jawab. Kok takut jawab? Mirip seperti sekarang. Di barat Romawi jahiliyah, di timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Tidak punya agama yang jelas. Nyembah batu tanpa ada dasar filosofinya. Teologinya nggak ada. Beda orang Buddha, orang Hindu. Nyembah batu tapi ada kitab sucinya. Namanya Rigveda, Mahavad Gita, Upanishad. Kitab suci orang Hindu Buddha. Kalau orang Arab nyembah batu, nggak ada dasar teologinya, nggak ada. Hidup bersuku-suku yang mudah perang. Tuhan ada 350. Lata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'uq, Yahud, Wad, Nasr. Di antaranya itu nama Hubal, di antaranya nama Tuhan itu. Kalau punya anak perempuan dianggap menjadi beban berat. Anak perempuan gak bisa membantu mencari rumput, gak bisa membantu cari air. Lebih baik dikubur sejak kecil. Sayyidina Umar pernah ngubur anaknya. Sayyidina Umar sebelum Islam. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, ibu kandung, ibunya masih beres, diambil sendiri. Eman-eman kalau diambil orang lain. Hanya masalah sepele, bisa perang puluhan tahun. Ada perang namanya perang Fijar. 40 tahun. Gara-garanya apa? Ada tamu, ontanya dicuri. Itu antara yang punya, yang sahibul bait, yang majikan tamu dengan yang mencuri, 40 tahun. Namanya perang Fijar. Rasulullah waktu itu umur 14 tahun membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Waktu itu. Ummiyin, buta huruf, tidak ngerti apa-apa, gak ada sekolah, madrasah, pendidikan. Waktu Nabi lahir yang bisa nulis, baca tulis tidak lebih dari 10 orang. Umayyah bin Abi Salat, Antar al-Absi, Qus al-Ayadi, itu aja lah. Nabi Az-Zibyani, Salma bin Zuhair, Zuhair bin Salma, bisa disebut namanya lah, yang bisa baca tulis. Rasulullah SAW sendiri pun An-Nabiyul Ummi, Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tiba-tiba Allah mengutus Nabi Muhammad SAW yang buta huruf tadi, yang sejak kecil gembala kambing, yatim piatu, gak pernah ngaji, gak pernah sekolah, tidak pernah belajar baca tulis, tidak pernah melancong ke luar negeri pengalaman, gak pernah jadi aktivis LSM, gak pernah jadi wartawan, gak pernah penyiar radio, gak pernah. Tiba-tiba
Allah mempercayakan risalah Islamiyah, misi Islam yang akan membangun terutama masyarakat Arab dan membangun umat manusia sedunia. Betapa beratnya tugas Rasulullah SAW. Betapa beratnya itu. Sekarang kita nggak ada papanya dibanding dengan beratnya risalah Rasulullah SAW. Di tengah-tengah masyarakat yang biadab tadi, Rasulullah diberi tugas membangun masyarakat seperti itu. Caranya gimana? Allah memberi guidance. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dulu sholat saya enak dulu, sekarang sudah 72 tahun umur saya. Sudah 72 tahun. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur wafat 69. Kakak saya 63. Saya udah lebih udah lah. Ya, sebentar lagi, enggak lama lagi paling. Cucu 10. Yang paling besar cucu saya lagi S2 di Melbourne. Di Monash, Australia. Jadi cucu udah lagi S2. Allah mengutus Nabi Muhammad diperintahkan membangun masyarakat yang ummiyin, buta huruf, dan dhalalim mubin, sesat dalam agama. Caranya gimana? Step pertama, langkah pertama, yatlu alaihim ayatih, memperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang Arab yang jahiliyah tadi. Orang Arab semua kaget, heran, Muhammad tiba-tiba bisa menyampaikan kalam yang dari sisi redaksi baligh, indah sekali bahasanya, gak bisa dikalahkan. Bukan hanya bahasa baik, isinya cerita Nabi Adam, Ibu Hawa di sorga digoda iblis, makan buah, diusir. Dari mana Muhammad tahu cerita gitu ya? Kalau baca Bible ada, baca Taurat ada. Namanya kitab Kejadian. Perjanjian lama, cerita begitu namanya. Tiba-tiba bisa cerita Nuh, banjir topan. Cerita Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud. Gak apa-apa. Cerita Nabi apa lagi? Nabi Yunus ditelan ikan. Cerita Nabi Yahya dibunuh. Cerita Nabi Musa tongkatnya ajaib. Cerita Fir'aun. Cerita Nabi Isa bisa ngobatin orang sakit. Pokoknya gak masuk akal. Muhammad dari mana tiba-tiba bisa cerita kayak gitu? Coba kalau di sini aja. Kalau di sini ada orang buta huruf, gak pernah sekolah, gak pernah pengalaman, bisa cerita gitu gimana ya? Heran gak tidak? Heran kita. Setelah Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, orang Arab pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra, yang menolak, bukan karena tidak percaya kehebatan Al-Quran, kehebatan Nabi Muhammad, tapi gengsi. Pertama, Muhammad mencaci maki berhala. Saya bisnisnya jualan berhala.
Nah kalau saya ikut Muhammad bangkrut ekonomi saya. Kiai melarang jual beli khamr, bir. Lah saya bisnisnya itu ya. Masa ikut kiai? Paham tidak? Paham tidak? Ada kayak gitu? Ada enggak? Ada. Yang kedua, kalau saya ikut Muhammad berkumpul dengan budak-budak, Bilal, hitam, Suhaib, Yasir, Ammar bin Yasir, budak. Nanti kalau saya ikut Muhammad, satu majelis dengan budak, waduh, gengsi banget dong. Kalau saya ikut kiai, nanti ngaji di musola, baunya jengkol, airnya kosong, ciduknya bolong, tikarnya sobek, lampunya 5 watt, alah, Masya Allah. Kiainya sendalnya lili, sarungnya cap gajah duduk, baju koko 2 bulan belum ganti, sorbannya pas bagi-bagi calon wali kota, nggak pernah beli lagi. Minyaknya misik, alah. Kalau saya ikut kiai, masa hidup dengan mereka yang gombal itu, nggak mau. Ada lagi yang Muhammad menceritakan azab. Barang siapa maksiat, bakar api neraka. Mengerikan. Barang siapa zina, barang siapa membunuh orang, barang siapa mencuri, maka masuk neraka, bakar. Daripada saya dengar itu lebih gak dengar. Paham gak? Paham gak? Daripada saya mendengarkan kiai ngaji bisa neraka, lebih gak dengar. Mengerikan. Saya kerjanya gitu kok. Saya kerjanya gitu pekerjaannya. Tiap hari zina, tiap hari korupsi, tiap hari mencuri, nipu orang, ngeri mendengarkan itu. Paham tidak? Nah. Tapi yang menerima hidayatul Quran juga banyak. Antara lain Sayyidina Umar sudah setengah bulan meninggalkan kota Mekah, berburu. Setengah bulan kembali masuk Mekah, mendengar berita adik kandungnya namanya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Amr bin Nufail masuk Islam. Umar kaget, apa-apaan adik saya ini, saya tempelengin nih. Datang ke rumahnya. Sampai pintu rumahnya, adiknya Fatimah sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil 'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Taha, wahai Muhammad. Taha, wahai Muhammad. Ma anzalna 'alaikal Qur'an tashqa. Tidak sekali-kali aku turun kepadamu Quran membuat kamu celaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Quran memberi peringatan, bawa peringatan kepada siapapun yang mau diingatkan. Diturunkan oleh Allah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Dialah Ar-Rahman yang maha kasih sayang, yang menguasai alam semesta dari aras sampai ujung alam. Itu Sayyidina Umar mendengar itu, yang tadi mau nempelengin lemes, apa lemes siapa ya? Terduduk. Bahasa Jawanya ngelumpruk. Terduduk. Berkeringat dingin. Akhirnya Umar ketok pintu. Masuk. Ambil kertas yang dibaca adiknya itu. Dia membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sambil berkeringat dingin itu.
Selesai baca, apa kata Umar? Aina Muhammad al-an? Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu, Rasulullah dengan para sahabatnya lagi ada di dalam. Semua sahabat takut karena Umar terkenal preman, jawara. Ini mau kesini mau apa? Mau ngebom apa? Nabi dengan tenang membuka pintu. Umar masuk langsung memeluk Rasulullah dan menyatakan 2 kalimat syahadah masuk is. Kata Rasulullah, ini doa saya terkabul. Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Kalau enggak Amr bin Hisham Abu Jahal, Umar bin Khattab. Sama-sama namanya Umar dan Amr. Rupanya hidayah turun ke Sayyidina Umar bin Khattab, tidak kepada Amr bin Hisham. Setelah masuk Islam, apa kata Umar? Ya Rasulullah dan semua rekan-rekan, mulai besok sholat berjamaah, ngaji Quran jangan di sini, di masjid. Jangan takut, ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya janda, barang siapa yang ingin anaknya jadi yatim, lawan saya. Ya ini di sini juga harus ada yang begitu. Ada nggak begitu? Ada nggak? Jangan tahu, ada saya. Ada nggak itu? Ada tidak? Kelihatan penakut-penakut, insya Allah. Negara juga harus ada TNI kan? Harus ada TNI yang siap mempertahankan negara. Sayyidina Umar itu contohnya. Jangan takut, ayo sholat di masjid, ada saya. Semua perjuangan butuhkan benteng. Nah, ini sama dengan cerita masuk Islamnya Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Mendengar ada agama Islam di Rengas Dengklok, Kerawang. Disebarkan, diajarkan oleh Syekh Hasanuddin, orang Cina, dari Cina itu. Karena dia kiroah ahli qori, maka disebut Syekh Quro. Berangkatlah Prabu Siliwangi menuju Kerawang, saya bunuh. Sampai di sana ada santrinya lagi baca Quran. Suaranya merdu, lagunya enak. Dilihat perempuan kutilang, kuning tinggi langsing. Ini jarang ini. Kalau sebaliknya banyak, saya jamin banyak kalau sebaliknya. Gembrot pendek, hitam banyak. Pangeran Pamanah Rasa jangankan akan membunuh Syekh Quro, malah klepek-klepek, jatuh cinta. Syekh, untuk saya saja, saya kawin. Ya silakan. Tapi ente harus masuk Islam. Masuk Islam gak apa-apa. Bersyahadat masuk Islam. Terjadi pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, anaknya Ki Gede Tapa, Bandar Pelabuhan Cirebon, kepala Bandar Pelabuhan Cirebon. Konon katanya Prabu Siliwangi Islamnya nggak serius, nggak begitu serius lah. Tapi nanti punya anak 3. Satu, Syekh Rahmatullah yang terkenal dengan panggilan Prabu Kian Santang, yang kuburnya di Gunung Gadog, Garut. Ini nggak tahu ya, sejarah ini nggak tahu. Masya Allah, tapi kalau dongeng lainnya apal-apal. Yang menyebarkan Islam seluruh masyarakat Sunda Parahyangan. Itu jasanya Syekh Rahmatullah Prabu Kian Santang. Yang kedua, Syekh Somadullah yang akan jadi Bupati Cirebon. Sakti orangnya. Terkenal dengan panggilan Ki Kuwu Cirebon. Yang ketiga perempuan,
namanya Walang Sungsang, cantik, atau Syarifah Mudaim. Dinikah oleh Sayyid yang datang dari Pakistan, kalau dulu India ya, Pakistan lah. Nanti punya anak Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu dari ibu cucu Prabu Siliwangi. Kalau dari ayah Minas Sadah, turunan Nabi dari Al-Hasni, dari Musa Al-Kadzim. Bukan dari Yaman, bukan. Dari Samarkand, dari Samarkand. Nah, para sahabat semua hafal Quran. Semua hafal Quran. Bahkan mereka mengandalkan hafalan, tidak mengandalkan tulisan. Orang rata-rata nggak bisa nulis, hafalan. Bahkan tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan lengkap, tulisan Quran lengkap. Ada sahabat A punya surat Yasin, ada sahabat B punya surat Baqarah, ada sahabat C surat Kahfi. Nggak ada sahabat punya tulisan Quran lengkap. Nah, setelah zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mulai ada perintah mempersatukan, mengumpulkan tulisan Quran berserak-serak itu, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, anak buahnya Ubay bin Ka'ab, Ibn Mas'ud, Sayyidina Ali, di situ jadi anak buah, anggota. Muawiyah bin Sufyan, itu kutab lah, ya orang yang bisa nulis-nulis lah. Dah, mulai ada Quran dan tulisan. Setelah zaman Sayyidina Utsman, ternyata satu kota dengan kota yang lain baca Qurannya beda-beda. Maka Sayyidina Utsman punya keputusan, kita satukan tulisan Quran. Sudah tulis satu resmi, yang lain bakar, supaya tidak menimbulkan perpecahan dalam baca Quran. Maka terkenal dengan nama Mushaf Utsmani yang sekarang sampai sekarang itu. Apa namanya? Mushaf Utsmani. Sampai sekarang. Yang lainnya bakar. Itu jasanya Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau Bapak ingin tahu fotokopi Quran zaman Sayyidina Utsman, saya punya di rumah. Gak bisa baca, saya gak bisa baca. Titik saja gak ada. Ba, ta, tha, nun, ya sama. Jim, ha, kho sama. Dal, dal sama. Ro, zai sama. Dan seterusnya, gak ada titik lah. Setelah, kenapa? Karena sahabat mengandalkan hafalan, walaupun nggak ada titik bisa hafalan. Nah, setelah Islam menyebar luas, umat Islam membutuhkan titik membedakan satu huruf dengan yang lain. Maka ada seorang ulama dari Persia, bukan dari Arab. Betul. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Siapa? Tahun 62 Hijriah. Punya ide wad'un nuqat 'alal huruf. Bikin titik. Batik satu di bawah, tadi dua di atas, tadi tiga di atas, jim di tengah, hak non titik, kho titik di atas. Siapa yang bikin? Alah, lupa udah. Biasa namanya Solikin. Jumadi, Toto. Saya nggak akan ulang saya biar yang nggak hafal ya sudah. Sudah ada titik, mulai orang Islam mulai jelas baca tulisan Quran. Tapi masih banyak yang salah setelah semakin meluas umat Islam.
Maka seorang ulama ajam, bukan orang Arab. Bukan orang Yaman, bukan. Ngarang gagas fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Kalau sekarang Afghanistan. Baru terang baca. Ada titik, ada harokat. Tapi masih banyak yang salah baca Quran. Orang Purwokerto ada nggak? Ada nggak? Orang Banyumas ada nggak? Banjarnegara, Purbalingga, sampai sekarang, alhamdulillah ngalamin ahli sunnah wal jamaah, kiai sangit ngakil, masya Allah. Itu berarti keluarnya huruf dari tenggorokan nggak benar. Makhraj, maksudnya apa namanya? Keluarnya huruf, keluarnya suara, menyuarakan huruf dari tenggorokan nggak benar. Maka ada imam besar dari ajam, bukan dari Arab. Betul, saya tanggung jawab ngomong ini, saya tanggung jawab ngomong gini. Dikira namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Bikin ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu memperbaiki baca Quran. Ilmu baru ada terminologi izhar, ikhfa, idgham, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz dan seterusnya. Huruf halak, huruf elat, apa huruf? Ya Allah, yang bikin namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Paham tidak? Pun. Jadi Al-Quran seperti sekarang yang kita baca ini dijaga oleh huffadzil Quran. Kalau nggak ada yang hafal, ayo, kalau ada kesalahan cetak, tambah huruf atau kurang huruf, nggak tahu. Tapi kan ada yang hafal, banyak hafal, ketahuan kalau ada keliru dalam percetakan. Silahkan, saya bukan menghina, bukan. Silahkan Bapak tanya ke gereja, Romo, pastor, Pak, sampean hafal Injil enggak? Enggak ada yang hafal Injil, enggak ada. Paling ngutip sana ngutip sini ya. Tuh seperti anak yang hafal Quran tuh, yang lanyah, palanya tuh lanyah, lancar. Enggak ada. Dengan adanya ilmu tajwid, maka baca Qurannya harus ada aturan ilmunya. Tanya pada orang Kristen, ada tajwidnya enggak baca Bible tuh? Ada idhar, idgham, ikhfa, iqlabnya enggak? Apa sampai qiraatus sab'ah? Wah, enggak ada. Cara baca Quran ada 7 qiraat. Itu yang muttafaq, yang 3 syadz, 10 sebenarnya qiraat 10. Tanya orang Kristen, tanya. Ada enggak cara baca Injil sampai 7? Lihat, silakan. Itulah kelebihan Al-Qur'an. Ada lagi. Hanya dalam agama Islam ada ilmu metode mengoreksi, meneliti informasi. Namanya ilmu mustalahil hadis. Tanya pada orang Kristen, ada enggak ilmu sahih, hasan, dhaif? Tanya. Hanya di Islam. Ceritanya tahun 99 Hijriah, tahun berapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz gelisah. Banyak hadis palsu. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa?
bukan orang Arab, orang Roma Hurmuz. Syekh, bisa nggak bikin metode seleksi hadis? Insya Allah bisa. 1 minggu lapor, sudah jadi ilmunya. Coba terangkan. Hadis ada yang sahih. Syaratnya ada 4. Antara murid dan guru ketemu. Jadi kalau misalnya saya ngomong, kata Gus Dur, sahih itu karena saya ketemu dengan Gus Dur. Jadi kalau saya ngomong, kata Kiai Hasyim Asy'ari, itu enggak sahih, saya enggak ketemu dengan Kiai Hasyim. Yang kedua, si gurunya dobit, hafalan cerdas. Yang ketiga, thiqah, bisa dipercaya gurunya ini. Yang keempat, adil, tidak pernah nyuri sendal di masjid. Jangan nyuri sepeda motor, sendalnya nggak pernah. Kalau dalam kitabnya diterangkan contohnya tidak pernah mencuri sebutir bawang. Itu contoh kita, contoh saya yang biasa terjadi lah, nyolong sendal di masjid. Yang salah khotibnya, dia salah. Khotibnya khutbah, khudul hasanat wa turkus sayyiat. Ambil yang bagus-bagus, tinggal yang jelek-jelek. Keluar pilih sendal bagus jadinya. Yang jelek ditinggal. Yang salah khotibnya yang salah. Dah. Ilmu mustalah hadits. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya, setelah ditatbikkan, diimplementasikan dengan ilmu mustalah hadits, menurut beliau hadisnya sahih hanya 4.000. Menurut beliau, tapi kalau Imam Muslim lebih banyak lagi, Imam Hakim lebih banyak lagi hadis sahih, bukan hanya 4.000. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ada lagi Imam Syafi'i, ini orang Arab ini, orang Arab Syafi'i. Imam siapa? Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya itu. Lahir di kota Ghazah yang sedang dibom oleh Israel ini. Itu lahirnya Syafi'i. Tahun 150 Hijriah, wafat di Kairo, dusun Fustot, Kairo, Mesir, tahun 204 Hijriah. Artinya usianya cuma 54 tahun. 50? Ada orang usianya pendek tapi jembar. Kiai Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, tim inti anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tim 9, ketuanya Soekarno, sekretaris Muhammad Hatta, Wahid Hasyim anggotanya, usianya hanya 39 tahun. Imam Ghazali 55, lebih dari Imam Syafi'i 1 tahun. Dan banyak imam-imam yang muda, wafat muda, luar biasa. Imam Syafi'i suatu hari dapat surat dari gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Afghanistan di sekitarnya lah. Dulu namanya Mawaro, bahasa Arabnya Mawaro An-Nahr. Sebelah sananya Bengawan. Kalau sekarang namanya Transoksania. Dibuka suratnya, isinya, Syekh, saya ingin tahu, ingin ngerti bagaimana caranya memahami syariat Islam yang benar. Imam Syafi'i, coba gubernur tanya pada imam coba. Sekarang ada nggak ya gubernur tanya pada kiai ya? Ada nggak gubernur tanya pada kiai sekarang? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Sini Rabi' sini. Naktub Arisalah. Ayo nulis surat yuk, nulis surat. Membalas pertanyaan gubernur. Siap. Imam Syafi'i dikte. Rabi' nulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah
300 halaman. Itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah lil Imam Asy-Syafi'i. Isinya gimana isinya? Gimana isinya? Singkat saja. Kalau rinci 4 semester. Betul. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak satu, tidak sama. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, gak butuh tafsir, gak butuh takwil. Qul huwallahu ahad, sudah jelas, sudah gak usah tafsiri. Yang kedua, mutasyabihah, remeng-remeng, butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Mula masa. Apa mula masa itu? Kata Imam Malik, kalau syahwat batal, kalau enggak syahwat enggak apa-apa. Kata Imam Ahmad Hambali, kalau saling musyarakah namanya, la masa, saling memeluk batal, kalau enggak batal. Kata Syafi'i, suami istri senggolan, sengaja enggak sengaja, syahwat enggak syahwat, batal. Kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudhu senggolan, batal. Mas Syafi'i itu. Kalau kata Imam Abu Hanifah, saya baru saja sejarah ke makbarnya di Irak, masjid besar, ramai orang ngaji banyak. Kata Imam Abu Hanifah, senggolan di sini artinya apa? Suami istri punya wudhu, ciuman, sengaja, syahwat, gak batal. Kecuali satu baru batal, yang satu. Tahu nggak yang satu, ngerti nggak? Tahu. Baru batal kalau yang satu baru batal. Ngerti kan? Ya pekerjaan rutin kita lah, pekerjaan rutin. Itu namanya ayat mutasyabihah. Ayat apa? Ada ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah, muqayyad. Dengan syarat, kalau pemerintahnya baik, kalau enggak baik jangan taatin. Namanya muqayyadah. Kalau taat kepada Allah, kepada Rasul namanya mutlaqah. Kepada pemerintah namanya muqayyadah. Ada amah umum, ada khusus. Yang umum aqimus sholah, wajib sholat siapa saja. Pejabat, rakyat, pinter, goblok, bodoh, kaya, miskin. Di mana saja wajib sholat. Orang Amerika, orang Arab, orang Cina. Ada lagi ayat perintah, tapi khusus. Apa? Perintah perang. Walladzina hajaru wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran anhum sayiatihim wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ayo keluar dari rumah perang. Nanti masuk surga balasannya. Kamu membunuh atau kamu terbunuh, masuk surga balasannya. Dijemput bidadari. Jadi pengantin kamu. Ini betul perintah. Tapi enggak sama dengan perintah sholat. Perintah perang kalau lagi perang. Apa? Masalah aman kayak ini ngebom. Jadi pengantin. Mati syahid. Sangit bukan syahid. Bom Bali namanya siapa? Dari Lamongan. Amrozi, Ali Gufron, Ali Imron, Mukhlas. Dari Banten, Samudra. Ada lagi Umar Patek, namanya Hisham Bawazir. Dari Pemalang. Ada lagi dari Kendal, siapa namanya? Dulmatin. Dari Cirebon, Saifuddin. Dari Kuningan, Sarifuddin. Atau kebalik, Sarifuddin Cirebon, Saifuddin Kuningan. Dari Jalaksana. Dari Indramayu, Muazzam, Bom Tamrin. Dari mau jihad fisabilillah, jadi fisabilillah Tamrin.
Muazzam Desa Kedungwungu, Kecamatan Kerangkeng, Indramayu. Ada yang internasional, sampai sekarang masih di penjara di Guantanamo, Amerika. Alhamdulillah, nggak memalukan lah, internasional. Hambali dari Cianjur, itu ditakuti oleh Amerika itu sebelum ketangkep, kalau di penjara sudah. Itu teroris yang paling terkenal itu. Alhamdulillah Indonesia nggak memalukan lah, ada semua. Dari Tegal Ahmad Ali, dari Tegal. Walhasil perintah perang itu perintah khusus. Yang ketiga atau yang keempat, ada ayat hakiki, ada majazi. Yang maknanya realistis, ada yang maknanya metaforis. Apa? Yang metaforis contohnya, yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Allah enggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan hancur kecuali mukanya Allah. Muka, wajahnya Allah. Bukan muka, bukan. Zatnya. Tadi kan tangan itu maknanya kudrah. Kekuasaannya tadi di atas orang kafir. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apel pagi Senin upacara merah putih apa? Yang datang bukan Tuhan. Yang datang waja'a rabbuka, artinya waja'a amru rabbik, perintahnya yang datang. Ini ilmu kayak gini nih, kalau nggak ngaji nggak tahu ini. Kalau hanya sekolah nggak akan tahu. Ada di pesantren adanya. Di mana? Pesantren pun yang kita sayangkan, yang konon kalau pesantren modern nggak doyan sudah ilmu kayak gini nih. Alhamdulillah pesantren salaf masih banyak. Di Boyo, Ploso, Kempek, seperti ayah saya Kempek, atau di Ciganjur As-Saqafah masih kita kaji namanya ilmu usulul fiqh. Apa? Tanpa ini kita salah memahami Al-Quran. Itu Imam Syafi'i. Ada yang mendelit, menghapus nasikhah, ada yang mendelit namanya mansukhah. Sudah paham Quran seperti itu belum cukup, kata Syafi'i. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah aqimus sholah, aqomus sholah, yuqimunas sholah, aqimus sholah. 62 kali perintah sholat itu di Quran. Tapi Quran tidak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada nggak di Quran? Ada nggak? Kalau jawab ada berarti nggak pernah baca Quran. Yang jawab ada. Bacanya paling kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawati, la ilaha illallah, tahlil berkat. Tidak ada di Quran sholat itu 5 kali. Coba, begitu pentingnya sholat padahal. Quran nggak menjelaskan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada. Adanya di hadis. Maka hadis harus dipakai. Nggak boleh tinggal. Furidat alaikum khamsu maktubat. Ad-zuhur, wal asar, wal maghrib, wal isya, wal fajr. Quran apa hadis? Hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la fil kidwa khata, la yuhtamal fil kidwa khata. Hadis nggak mungkin bohong, nggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad individual. Ini kalau saya rinci 2 tahun, Pak. Dikira gampang apa? Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup, kata
Jawab yang keras. Kata kecerdasan akal, bayan akli harus dipakai. Akal harus dipakai. Akalnya ulama. Akal dua. Akalnya ulama kumpul memutuskan masalah, namanya ijma. Apa namanya? Konsensus. Akal sendiri-sendiri individual namanya qiyas. Apa? Analogi. Jadi ijma qiyas harus kita ikutin. Contoh, produknya ijma apa? Produknya arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, nomor 2 an-niyah, niat, nomor 3 al-qiyamu, berdiri, nomor 4 qiraatul fatihah, baca fatihah ketika berdiri, nomor 5 ruku', nomor 6 i'tidal, dan seterusnya lah. Itu hasil kesepakatan akalnya ulama. Paham tidak? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Nggak ada hadisnya rukun sholat 17, nggak ada hadisnya itu. Kalau yang bilang ada, nggak pernah baca hadis. Paling bacanya hadis di kalender paling. Gayanya Rawahul Bukhari. Bukhari juz berapa, halaman berapa? Oh, saya ngambil dari kalender. Ya dari tadi jangan bilang Rawahul Bukhari, Rawahul kalender. Jadi kalau ada orang tidak mau ikut ijma, tidak ngerti rukun sholat berapa. Kalau ada orang sholatnya bagus, kita tanya, Ustadz, Anda itu sholatnya bagus sekali. Belajar dari mana Ustadz? Oh, dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Bohong. Gak mungkin orang bisa sholat dengan baik kalau gak hanya Quran dan hadis. Yang benar jawabnya dari ayah saya, dari ibu saya, dari imam di musola, imam di masjid. Nanti imamnya dari gurunya, mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah, Rabi'ah gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Paham tidak? Apa ngajinya berat ya? Ngaji berat ya? Maunya ngaji muka nakir aja, ciri muka nakir ya? Ngaji jangan muka nakir terus. Sayang. Di kita di sini 4 jam, 3 jam. Keluar tenaga, ya keluar biaya kan, bensin, minimal bensin. Coba kira-kira pulang ada ilmu yang didapatin. Jangan hanya cerita muka nakir terus. Udah tahu semua lah, tahu semua kan ya. Di kuburan ada muka nakir tahu semua kan. Nah, sekarang akalnya ulama yang sendiri-sendiri, namanya qiyas. Ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Macam-macam qiyas tuh. Qiyas burhani. Sabu-sabu narkoba halal apa haram? Yang keras jawabnya halal apa haram? Berani mengharamkan ada di Quran? Inna sabu sawa ada di Quran? Atau hadis ada? Bisa haram karena qiyas. Namanya qiyas burhani, qiyas fakta. Ini faktanya barang memabukkan. Namanya burhan fakta. Berarti kalau memabukkan sama dengan khamr. Khamr kan ada. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamr itu haram, harus kamu tinggalkan. Ini barang sama-sama memabukkan, faktanya ini sama dengan khamr, berarti hukumnya sama dengan khamr. Namanya qiyas apa? Burhani. Qiyas apa? Yang kedua qiyas aulawi. Nempeleng ayah ibu.
Boleh enggak? Quran enggak melarang tuh. Quran enggak pernah melarang jangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Yang ada wala taqullahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu enggak usah bentak, tempelengnya aja enggak apa-apa. Harus pakai kias. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong dengan bahasa yang kasar saja dosa besar pada ayah ibu, lebih-lebih nempeleng. Nah, kias apa namanya? Aulawi, fabil aula, lebih-lebih. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Haram, mendekati zina haram. Zinanya jawab, mendekati zina haram. Wala taqrabu az-zina. Itu mendekati, zinanya lebih-lebih, jawabnya gitu. Fabil aula, namanya kias aulawi. Masih ada 7 lagi kias, kalau saya lagi nanti saya terangkan. Kalau saya lagi, dan 2 aja dulu contohnya. Nah, ini yang paling penting. Dengan adanya metode ijma dan kias, dengarkan penting. Dengan adanya metode ijma dan kias, lahirlah ilmu yang namanya ilmu fikih. Dari Sapina yang kecil sampai Majmu' karangan Imam Nawawi 24 jilid, Mahalli 40 jilid, berjilid ilmu fikih itu karena ada metode namanya ijma' dan qiyas. Seandainya tidak ada ijma' dan qiyas, nggak ada ilmu fikih. Bahkan kebanyakan qiyas, ijma' sedikit. Kebanyakan qiyas fikih itu. Makanya orang Kiai NU yang paling pinter ilmu fikih kalau punya metode ijma' dan selain NU pinter enggak? Musyawarah ulama NU menerima pertanyaan dari masyarakat, 15 pertanyaan. Hukumnya cloning, hukumnya bunga bank, hukumnya sholat Jumat di kantor. Dijawab 2 hari selesai, 15 pertanyaan. Kalau bukan ulama NU 2 tahun barangkali. Betul. Karena apa? Karena qiyas sudah ada di otaknya masing-masing. Paham tidak? Ya. Itu jasanya Imam Syafi'i. Kita nggak usah taklid pada Syafi'i. Langsung saja Quran dan hadis. Sini saya tanya. Hadis yang paling baik hadisnya siapa? Bukhari. Wah, nomor 1 itu. Ini Bukhari. Saya juga tahu mantan ketua PBNU ini. Tahu bahwa Imam Bukhari hadis nomor 1, tahu saya. Tapi ente nggak tahu bahwa Imam Bukhari yang hadis nomor 1 itu muridnya Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Muridnya Syafi'i. Imam Bukhari yang hafal hadis itu Syafi'iyul madhab. Di cover kulitnya kitab Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Jam' wa Ta'lif, Jam' wa Tasnif, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutaffa Sanata 256. Syafi'iyul madhab. Imam Ghazali yang cerdas itu Syafi'iyul madhab. Imam Razi yang cerdas itu Syafi'iyul madhab. Padahal Imam Syafi'i nggak ngarang tafsir, Imam Razi ngarang tafsir 32 jilid, tapi tetap taklid Imam Syafi'i. Imam Ghazali ya filosof, ya pemikir, ilmu kalam, ya filsafat, tetap madhabnya Syafi'i. Ente agak ya Allah. SAG lulusan swasta, dosennya sering mencret, dia sering bolos, bayar 15 juta
Di wisuda. SAG Bang. Iya enggak? Ayo imam siapa ya? Ayo sebut imam siapa? Syehristani, Baqillani, Imam Haramain. Imamnya 2 kota, Mekah Madinah, Imam Haramain Abdul Malik Al-Juwaini. Syafi'iyul madhab. SAG Allah. Nah, ada lagi. Jasa ulama ini, jasa ulama. Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Beliau baca Quran bolak-balik. Gak cuma falak nas enggak, bolak-balik baca Quran. Mendapatkan pemahaman, beliau pemahaman sendiri, bahwa Allah punya sifat yang wajib 20. Pemahaman beliau sendiri, di Qurannya enggak ada sifat Allah yang wajib 20, enggak ada di Quran gitu. Pemahaman beliau. Berarti yang mustahil 20, yang jaiz 1. Malah sifat nomor 1 sifat apa? Wujud. Sifat wujud ada. Di Quran tidak ada kalimat wujud. Ayo. Innallaha wujud. Ada enggak ayat itu? Ada enggak? Kalau Sami'un Basir ada. Ala kulli syai'in qadir ada kudrah itu. Bi kulli syai'in alim berilmu ada. Hayyun qayyum hayah hidup ada. Tapi Allah itu ada, enggak ada di Qur'annya. Ya Allah. Lah kok berani Imam Asy'ari punya keputusan bersifat nomor 1 pada wujud. Menurut Imam Asy'ari, sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo, kita ini ada apa diadakan? Ada apa diadakan kita ini? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada. Ahmad ada di masjid misalnya gitu kan. Karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad gak ada di masjid, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Hala paham gak ya? Masya Allah. Ada domir kata ganti pronoun 3. Aku anak, engkau anta, dia huwa. Aku Said, aku Khalid, aku Abu Bakar, aku Hasan, silakan. Aku Maryam, aku Zainab, silakan dipakai. Tapi itu pinjam itu. Mati semua nanti. Mati gak semua? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak Tuhan kecuali aku. Ya, aku Tuhan. Bukan aku Ahmad, bukan aku Khalid, bukan aku Abu Bakar, bukan. Aku siapa? Maka la wujuda illa ana. Artinya tidak ada yang wujud kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Ahmad mati, aku Khalid mati, Abu Bakar mati, aku Hasan mati, aku Zainab mati. Tinggal aku Allah. Paham tidak? Jadi kita menggunakan aku Said, aku Khalid, aku Ahmad, minjem itu. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawabnya yang benar, terserah yang meminjemi. Siapa tahu pulang dari sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yarhamhu. Kedua engkau, anta, silakan dipakai silakan. Kamu Ahmad, kamu Hasan, Abu Bakar, kamu Khalid, kamu Said, kamu Maryam, kamu Zainab, kamu Tuti, mati semua. Tinggal engkau saling gak mati.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak Tuhan kecuali Engkau. Engkau siapa ini? Allah. Bukan Ahmad Khalid Hasan, bukan. La wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali Engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak Engkau kecuali Engkau. Yang ketiga, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Khalid, dia Toto, dia Maryam, dia Zainab, mati semua. Tinggal dia satu enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali huwa dia. Dia siapa? Dia Allah. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali, paham tidak? Jadi hakikatnya ana, anta, huwa itu siapa? Allah. Yang sebenar-benarnya aku, yang sebenarnya engkau, yang sebenarnya dia Allah, bukan kita-kitaan, bukan. Maka Imam Asy'ari menetapkan sifat ada nomor satu. Sifat apa? Sifat wujud. Nomor dua, jawab. Nomor dua, nomor tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12, 13, udah cukup 13 karena yang 7 ini sifat ma'nawiyah, operasional, action daripada sifat ma'ani. Paham tidak? Ya paham apa enggak terserah lah, saya udah. Kita harus berterima kasih kepada Imam Syafi'i dan kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Paham tidak? Nah. Yang kedua, Rasulullah membangun masyarakat Arab wa yuzakkihim. Jadi pertama kali apa? Membacakan Al-Qur'an. Yang kedua, membangun karakter. Orang jahiliyah, orang Arab yang enggak punya karakter, nggak punya cita-cita, nggak punya hasrat, nggak punya ngerti aturan, peraturan, kepribadian. Setelah ada Nabi Muhammad, bangsa Arab berubah 180 derajat. Bangsa yang punya karakter. Setiap manusia punya hawa nafsu. Punya apa? Ada dua hawa nafsu. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Kalau kiai kalau ngaji jangan jelek-jelekan hawa nafsu. Hawa nafsu baik, fadlu minallah. Kalau hawa nafsu dijelek-jelekin, punya anak kalau hawa nafsu. Ayo kalau nggak punya hawa nafsu, nggak punya anak. Nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi wali kota. Saya harus jadi komandan. Saya pemimpin, ketua, imam, nggak mau makmum. Ini datangnya dari nafsu ghadabiyah. Apa? Nafsu apa? Tapi dengarkan, tapi kalau niatnya baik, caranya baik, dan tujuannya ibtigha amardhatillah, semata-mata mencari ridho, maka nafsu ghadabiyah ganti namanya apa? Himmah. Apa? Yang keras apa? Himmah. Kita harus punya himmah besar. Menteri Keuangan Prancis sekarang perempuan, asli dari Maroko, waktu kecil gembala kambing. Dia punya cita besar. Mohon maaf, Panglima Pak Hadi Cahyanto, ibunya jualan gorengan di sekolah SD. Beliau punya jenderal bintang 4, sekarang main Kopol Hukam. Itu himmah itu namanya. Bapak harus himmahnya besar. Anak saya harus pinter, anak saya harus berakhlak, gitu loh.
Punya himmah enggak? Orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mau kalah. Islam harus menang apapun risikonya. Rasulullah itu malah model ente-ente ini bubar Islam 2 hari. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang tegak berdiri lillahi ta'ala, dzu himamin, yang punya cita-cita besar. Wallahi law wad'a asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma tartu hatta ahli kaduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Itu himmahnya Rasulullah tuh. Kalau ente jadi Rasulullah 2 hari bubar. 2 hari paling lama Islam. Ayo, sukses gak Rasulullah? Para sahabat juga himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Kiai Hasyim Asy'ari himmahnya besar. NU menyebar di Nusantara. Menyebar enggak? Papua, di Maluku, di NTT ada NU semuanya. Setiap kabupaten ada NU, walaupun minoritas. Bung Karno, kita harus menang. Indonesia harus merdeka melawan Belanda dan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya nuklir? Punya duit? Enggak. Punya apa? Himmah. Ayo kita pegang ini. Kalau kita punya himmah, insya Allah berhasil. Apa aja punya himmah, menang. Ayo kita bunyi bareng ya, kita bunyi bareng. Saya harus menang, ayo. Saya tidak mau kalah. Awas kalau kalah. Yang kedua, hawa nafsu syahwatiyah. Saya ingin hidup enak, makan enak, tidur enak, uang banyak, rumah bagus, mobil mewah, perusahaan banyak, tanah banyak, apalagi banyak apalagi? Bini banyak kalau rasa satu enggak. Mendingan bini satu rasa banyak. Saya harus kaya. Itu namanya syahwatiyah, Syahwat bukan hanya dengan istri, bukan. Ingin kaya, ingin senang, ingin enjoy hidup ini, uangnya banyak. Itu namanya kalau dengan niat baik, tujuan baik, caranya baik, namanya bukan syahwatiyah, namanya azimah. Apa namanya? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita bisa meraih kemuliaan. Ya Allah. Sahabat Utsman kaya, pernah sedekah gandum berapa? Nggak dihitung. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Kita pernah sedekah beras berapa, diangkut berapa gerobak, berapa cikar. Ya karena kaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya baru ziarah di Irak. Orang Baghdad, suatu hari ziarah ke Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat ke Mesir, ziarah Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja ziarah kubur. Ente sombong banget mau ziarah kubur. Sampai di sana menyaksikan, melihat
penduduk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i di dusun Fustot Kairo miskin-miskin, narat-narat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang Pak, sampai sekarang rusun tulisannya besar, Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu wali, kaya, dermawan. Ente wali bukan? Kaya tidak? Dermawan apa melarat? Apa pelit? Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni di Mekah, Said Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasni. Waktu saya di sana, beliau santrinya 700. Ditanggung. Makan, minum, kebutuhan, sakit diobatin, dibiayai, ditanggung semuanya. Pulang kasih tiket, ya karena kaya. Coba melarat tak bisa. Syekh Abil Hasan Asyadili, muridnya 6.000, ditanggung, pengikutnya 6.000. Beliau sendiri rumahnya bagus, pakaiannya keren, jasnya dibikin dari bahan dormil, semeter 13 juta, sepatunya Hermes 25 juta, kacamata Cartier 45 juta, bajunya Guy Laros, Christian Dior, apalagi Armani, Pierre Cardin 7 juta baju dalamnya itu. Ikat pinggangnya Belly 4 juta. Minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton 7 juta. Kalau Bulgari 5, kalau Jo Malone 3,5 paling tidak. Ente minyaknya misik, masya Allah. Pulpennya Montblanc 15 juta. Tasnya itu Gucci paling murah 75 juta. Nah, bareng ente tasnya ada tulisan di pojok Musyawirah Majelis Ulama Kabupaten. Ada yang tanya, Syekh, antum itu wali kutub, bahkan salah satu wali kutub, Syekh Abdul Qadir Jailani, Abil Hasyadili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Ahmad Badawi, wali kutub 4. Tapi pakaiannya keren, rumahnya besar, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, Alphard, BMW, Mercy, bukan Luxio, Grand Mark lah, ya Allah. Terus kenapa? Ya kiai-kiai yang lain pun nyemprul pakaiannya. Jawabnya Syekh Abdul Hasyadili gini jawabnya. Libasi yaqul, pakaianku yang mewah ini bisa ngomong, pakaian bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu ampropin. Pakaiannya kebagus kan? Jadi ngomongnya gitu. Pakaiannya ngomong gitu. Coba kalau pakaian nyemprul. Ngomongnya pakaiannya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Kesana kemari bawa proposal. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan tinggi besar. Dilihat mukanya kosong, kropos mukanya, nggak ada dagingnya. Rasulullah kaget. Man huwa Jibril, siapa Jibril? Besar tinggi tapi mukanya bolong. Oh, niku umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta, di kitab begitu, di kitab bukan proposal, yang rajin minta-minta. Gak punya malu, maka mukanya bolong, gak punya malu. Ya Allah, ayo kita harus kaya. Kiai Wahab
Begitu berdiri NU, beliau muter-muter mensosialkan NU tahun 30-an itu sampai ke Palembang tahun 30. Di sana ketemu dengan kiai asal Semarang namanya Kiai Kamil Soleh. Ke Banten Pandeglang Menes Kiai Abdurrahman berdiri NU. Ke Bogor Pagentongan Ajingan Falak berdiri NU di Bogor. Betawi Guru Marzuki Cipinang Muara berdiri NU. Cirebon Kiai Abbas Buntet. Semarang Kiai Ridwan. Lasem Mbah Masum Lasem. Kudus Raden Asnawi Kudus. Cepu Kiai Ihsan. Lombok Tengah Kiai Faisal. Itu Kiai muter-muter tanpa proposal, tanpa minta bantuan, uang sendiri itu. Itu dulu orang urus NU ikhlas sekali itu. Kalau sekarang ya gini ya, ada ikhlasnya lah. Kira-kira berjuang NU ada ikhlasnya. Jangan semata-mata nunut urip. NU nunut ikut hidup, nebeng hidup, jangan. Ada ikhlasnya lillahi ta'ala. Ngoten nggih gitu ya. Nah. Ayo bunyi bareng, bunyi bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu melarat. Itu artinya itu. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang melarat dhi'afan. Upayakan kamu kaya, meninggalkan anak cucu yang kaya juga, karena kita mewariskan harta yang banyak. Ini perintah Allah. Jadi kaya itu wajib, melarat itu dosa. Kaya itu melarat. Mau pesantren pakai duit, pergi haji, melakukan rukun Islam pakai duit, membiayai anak ke pesantren pakai. Ya Allah, sedekah, hibah, jariyah, infak, wakaf pakai. Jadi orang kaya, orang melarat baik mana? Orang kaya, orang melarat baik mana? Baik orang kaya. Tapi kelihatannya tadi enggak. 50 orang kaya Indonesia nomor 1 Prayogo Pangestu. Uangnya 1.150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, BCA, rokok jarum, rokok cap jarum, 950 triliun. Nomor 3 Sinarmas, 750 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 orang Islam, Khairul Tanjung, nomor 6. Nomor 39 orang Islam, Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 orang Islam, Haji Rashid. Saya lihat, saya cari. Enggak ada. Aduh. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya ciptakan alam yang kaya, ada nikel, batu bara, mangan, boksit, granit, biji besi, biji tembaga, uranium, tarium, timah, gas, minyak, bahkan emas, berlian. Indonesia ada ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Malah melarat, dosa ente. Dosa enggak? Menang itu wajib tadi, saya ulangi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, jangan di bawah. Kamu harus antum a'laun, di atas, menang. In kuntum ini kalau kamu benar-benar orang beriman. Jadi menang itu wajib, kalah itu jawab. Menang itu kalah, kaya, melarat. Awas kalau melarat.
Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Pinter itu wajib, kan begitulah. Pinter itu wajib. Jadi kalau pinter wajib, bodoh, masya Allah, kalah, melarat, bodoh, dosa tiga-tiganya itu ya Allah. Nah, itu namanya wayuzakihim. Setelah ada agama Islam dan Rasulullah, orang Arab mampu membangun karakter budaya, peradaban, kemajuan, kekayaan dan culture budaya, saintifik. Wa yu'allimul kitab, muncul ulama-ulama setelah ada Islam. Tadinya tadi saya katakan buta huruf, jahiliyah. Setelah ada Islam muncul ulama-ulama. Syafi'i, Bukhari, Muslim dan seterusnya lah, ulama-ulama. Ya Allah, setelah ada agama Islam. Terakhir wal hikmah. Rasulullah mewariskan hikmah kepada kita. Hikmah itu apa? Nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Direct illumination. Cahaya langsung diberikan kepada siapa yang ia kehendaki. Yang Allah kehendaki. Itu namanya hikmah. Tanpa belajar, bukan dari belajar, bukan. Contoh Gus Dur. Yang gampang Gus Dur lah, gampang. Baru saja dioperasi sarafnya, kepalanya. Di kamar ruang rumah sakit ada saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Cakrawardaya Menteri Koperasi, Haji Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah. Kita ngomong pelan-pelan, Gus Dur lagi istirahat lah. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakal jadi presiden. Nanti saya akan jadi presiden. Kita orang lima kaget, orang lima ini. Gus Dur udah konslet ini udah. Siapa yang ngasih tahu Gus Dur mau jadi presiden? Yang ngasih tahu siapa? Dah. Suatu hari jogging, olahraga pagi-pagi, mampir di rumah saya setengah 9. Minta air putih, roti tawar, duduk, saya buka AC, tidur ngorok. Ada 20 menit. Tiba-tiba bangun, setelah bangun, Kang Said, nanti sampean kalau sudah usia 56 jadi ketua umum PBNU. Betul, waktu muktamar tahun 2010 Makassar, usia saya 56. Kata siapa itu? Siapa yang ngajari? Yang ngasih tahu siapa? Orang yang paling ikhlas Prabowo. Dipecat dari Pangkostrat, nggak melawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tua. Nanti akan jadi presiden kalau udah tua. Coba. Bukti nggak itu? Suatu ketika seminar di Pustaka Nasional mengenang jasa Jenderal JB Simatupang. Narasumbernya 4, 2 Muslim, Gus Dur dan Pak Rudini, Jenderal Rudini. Yang 2 Kristen, Muji Trisno dan Yakub Utama yang punya Kompas. Gus Dur datang terlambat, duduk di bawah dulu. Yang 3 lagi bicara, udah diskusi lah. Terakhir Gus Dur persilahkan, saya bangunkan tidur. Saya bangunkan Gus Panjeringan. Naik. Omongannya orang 3 orang tadi dikomentari semua. Itu orang tepuk tangan luar biasa itu. Yang 3 orang tadi ngomong, ya kalau benar, kalau setuju ditambahi, diperkuat, kalau yang nggak setuju ya dia tolak. Tidur ngorok. Ini namanya wal hikmah. Apa namanya? Apa kita bisa seperti itu? Bisa. Saya bilang nggak bisa. Kita cuma bisa. Asalkan kita membuang muhlikat, amrod qalbiyah, ektas negatif. Buang dari hati kita. Sombong, dengki, benci, permusuhan, suudzon, riya, ujub, sum'ah, baghdha, adawah. Bisa buang itu?
Itu namanya taholli. Apa namanya? Proses cleaning. Kalau sudah selesai itu tinggal tahalli, proses dressing. Apa? Tobat, warok, zuhud, tawakal, ridho, syukur, qanaah, mahabbah, puncaknya ma'rifat. Bisa? Oh, insya Allah. Puncaknya adalah tajalli. Orang udah tajalli itu apa? Melihat apa saja yang kelihatan Allah. Tajalli namanya. Lihat orang diktator. Ada orang diktator lah. Brezhnev atau Hitler atau siapa. Ingat, oh Allah Maha Jabbar. Jabarnya Allah tanpa batas. Jabarnya Hitler, Brezhnev, Pol Pot, Marcos ada batasnya. Berapa tahun? Jabarnya Allah, diktatornya Allah ada batas enggak? Lihat orang cantik, ingat Allah. Allah Maha Jamil. Bahkan cantiknya Allah, indahnya Allah tanpa batas. Orang itu cantik paling sampai usia 40. Lebihnya udah peot semua dah. Lihat orang gagah ganteng, ingat Allah. Lihat orang baik, soleh, santun, lembut, ingat Maha Karim, Allah Latif. Ada orang kok ya galak, ya pelit, ya sombong. Oh, ingat Allah. Allah punya sifat al-mutakabbir. Ada orang kok mudah nempeleng orang, galak. Ingat Allah, syadidul intiqam. Paham tidak? Ini namanya tajalli. Istri bapak lagi marah-marah, ingat Allah. Allah memang maha syadidul intiqam. Istri bapak lagi mesra, ingat Allah. Lagi latif, karim, rahim. Paham tidak? Jadi apapun yang dilihat ingat Allah, maka kita tidak pernah marah, nggak pernah kecewa hidup ini, nggak pernah kecewa. Ingat ada orang kaya, ingat Allah, al-ghaniyul mughni. Ada orang melarat terus, nggak pernah kaya-kaya. Oh itu al-mudhil, al-qabid. Ada orang menang terus, nggak pernah kalah. Oh al-aziz, al-azim. Ada orang kalah terus, al-mudhil. Ada orang kelakuannya lurus terus, oh itu al-hadi. Ada orang jelek sekali kelakuannya, oh itu al-mudil, abdul mudil. Paham tidak? Jadi semua yang terjadi adalah tajalli min tajalliyatillah. Itu ringkasnya lah. Kalau saya rinci, ya 2 tahun. Ini aja nih, masalah ini 2 tahun. Jadi berapa tahun sudah? Udah berapa tahun? Dari usul fiqh 2 tahun. Nah, ini bahas ini tahalli tajalli 2 tahun. Udah berapa? Baca bahas Quran, bahas tadi pertama kali bahas Quran, ilmu tajwidnya, ilmu qiraahnya, madiyah, makkiyah, madaniyah. Berapa tahun tuh? 2 tahun. Jadi udah berapa tuh? Ya Allah, ini saya sampaikan dalam waktu 1 jam ke depan. Iya, ilmu kalam tadi yang ada hanya Allah yang ada itu 2 tahun itu. Hubungannya zat dan sifat. Lalu soluhi tal tanjizi. Ya Allah. Sifat ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. 2 tahun. Kalau zat itu qadim, sifat qadim apa enggak? Kalau sifat juga qadim, berarti qadim banyak. Zat dan sifat. Orang Kristen dikatakan kafir hanya 3 qadim. Lah kamu mengatakan sifat qadimnya Allah 13 tadi itu. Plus sifat, berapa itu yang qadimnya itu? Tapi kalau hadis nggak mungkin. Zatnya Allah qadim, sifatnya hadis nggak mungkin. Ayo, apa nggak panas otak itu? Bapak sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya walaupun sedikitnya. Ada manfaatnya. Saya betul-betul kalau menyampaikan sedikit ilmu itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ceramah
1 jam jangan hanya bergurau, lucu-lucu. Jangan hanya marah-marah. Itu habis listrik itu sih. Buang-buang waktu, tenaga, kebuang. Kalau tidak dapat ilmu, Masya Allah, mubadzir. Percuma datang ke sini kalau nggak dapat ilmu. Ya, walaupun sedikit lah. Saya nggak ngaku pinter, nggak. Sedikit lah, bagi-bagi dikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala barakatillah. Waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab dari kejauhan lihat rumahnya Aminah padang, terang. Ada apa itu? Abu Lahab perintah budaknya namanya Suwaibah. Suwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Belum ada listrik waktu itu kan. Suwaibah pergi, sebentar kembali, ya Ami majikan, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Sudah dikasih nama Muhammad. Dari anak itulah, dari mukanya anak itulah datangnya sinar. Dari mukanya anak yang lahir itulah rumahnya Aminah jadi terang benderang. Ya Allah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri ghurrimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib ibnihi Abdillah. Nur Muhammad diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum diciptakan Adam. Setelah Adam diciptakan, Muhammad ditaruh di tulang rusuknya Nabi Adam. Terus sampai ke anak-anaknya, sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang. Wa badru badru fi jabin jaddi. Kemudian pindah ke putranya Syekh Abdullah, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Nur itu. Faulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Maka Rasulullah lahir bagaikan bulan purnama. Abu Lahab gembira itu. Suwaibah, sejak sekarang kamu bukan budak, merdeka. Sama dengan saya, sama dengan yang lain-lain lah, sama dengan kita-kitaan. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka. Sasla naron zatalah. Sudah dinas oleh Quran. Tapi selama-lamanya tiap hari Senin dikeluarkan. Selasa masukkan lagi. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin diangkat lagi. Selasa masukkan. Selama-lamanya daiman. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab kafir, masuk ke jahim selama-lamanya. Tapi ata annahu fil itsnaini daiman. Setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka. Lisur bi Ahmad, karena gembira lahirnya Nabi. Famadhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu. Maka seperti apa orang yang seumur-umurnya, selama hidupnya selalu li Ahmad masruran, gembira lahirnya Nabi, baca maulid, malam Jumat, akikah, rumahnya baru, anaknya naik sekolah, naik kelas atau naik pangkat, dagangnya laris. Suka baca maulid enggak? Dagangnya laris, baca maulid enggak? Oh, diem aja. Kalau bapak anaknya naik kelas, baca maulid enggak? Ya Allah, harus baca. Bersyukur pada Allah. Ya, motong ayam, motong apalah. Dan kiai yang diundang baca maulid, baca berjanji, harus hafal-hafalan. Kalau enggak hafal, jangan diamplopin. Berjanji, teba, burdah, sunduror, harus hafal-hafalan. Karena apa? Milik kita, miliknya siapa? Berjanji miliknya siapa? Maka kita harus hafal. Kalau kita ngapal, apa Wahabi suruh ngapal? HTI suruh ngapal? Kita orang NU yang punya maulid Nabi itu harus hafal. Wa amma at-taifatu thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa ghurabi syufaha wal abid fasabu bi alsinatin badiyah
ورموه بالحجارة حتى خضبت بالدماء نعلاه ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبر الكريم. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau ada kiai NU khutbah masih baca, jangan pakai lagi. Apa bedanya dengan SAG? Keluaran Lirboyo, keluaran Jombang, keluaran Cipasung. Masa dengan SAG? Kalau baca SAG pantas. Kalau kiai baca memalukan, jangan pakai lagi. Siap? Khutbah Jum'ah, khutbah gerhana, khutbah nikah, talqin, tahlil, manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani harus siap. Kalau itu milik kita, bukan milik orang Wahabi enggak. Paham tidak? Sama Al-Quran juga dihafal karena milik kita orang Islam. Kalau bukan kita yang ngapal, orang Kristen suruh ngapal, kan gitu. Sama, Maulid Nabi milik orang NU. Kalau kita yang enggak hafal, wah habis suruh ngapal. Ayo siap hafal enggak? Kurang keras ya. Siap hafal berjanji? Alhamdulillah. Burdah? Ada yang hafal burdah? Syekh Al-Busiri, Muhammad Al-Busiri Askandariyah, sakit 1 bulan, stroke, ngimpi jumpa Rasulullah SAW. Ente pernah ngimpi jumpa Rasulullah? Saya nanya, pernah jumpa Rasulullah? Kalau jumpa genderuwo, ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Sholat aja nggak bisa dengan berdiri, nggak bisa jalan. Saya punya nazar ingin menggubah qasidah syair yang isinya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah. Ya silakan saya izinkan. 1 minggu ngimpi lagi, sudah selesai Rasulullah karangan saya. Coba dengar, dibaca, saya ingin dengar. Baca. Setelah saya baca, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tersenyum, wa radhi'anhu, Rasul senang. Wa masaja sadahu fata'affa fauran. Ngusap-ngusap badannya, besoknya sembuh, bisa jalan. Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami mazatta dam'an jaro min muqlatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq ya himi ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttal. Gak ada yang apa ini? Amin tadzakuri jirun bizi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau engkau sedang teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kazimah? Atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok, ayo ngaku saja, kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabuk cinta, lagi rindu sampai jadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang kamu rindukan? Orang mana? Gadis mana lah? Janda mana lah? Yang sedang kurindukan adalah
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karab, dan seterusnya. Yang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyid dunia wal akhirah, Sayyidul Alamul Mulk wal Alamul Malakut. Dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Gak ada yang hafal nih? Masya Allah. Bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Argu bin Falig bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Hilayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Ya Allah. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya ente? Jawab. Leluhurnya ente? Jelas tidak? Yang jawab jelas saya suruh sebutkan 10 mbah, 10 kakek. Semua leluhur Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah. Hafizul ilah li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarakus sifaha falam sibhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad, aba'ahu, bapak-bapaknya. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarakus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Enggak ada. Tarakus sifah. Semuanya enggak ada yang berbuat zina. Ayo, leluhur kita kira-kira jaminan enggak? Jawab. Dijamin enggak? Itulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya saya, datang ke Rasulullah Madinah, istighfar di sebelahnya, kemudian Rasulullah juga ikut memohonkan ampun untuk saya, lawajadullah, pasti lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya itu. Syaratnya Nabi Muhammad juga akses syaratnya. Jadi bapak umroh ke Madinah, istighfar di sebelahnya Rasulullah, kemudian Rasulullah akses mendukung, ikut mendoakan juga, pasti Allah mengampuni dosa kita. Artinya apa? Rasulullah diberi hak untuk memberi syafaat kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi mudah-mudahan kalau kita umur ziarah, Rasulullah ikut mendukung taubat kita, ikut memintakan ampun untuk kita semuanya. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.